Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rafiq Fahmi. Teman-teman semuanya, kabar mengejutkan datang dari Ketua KPK Firly Bahuri yang mengatakan bahwa dia membuka kembali kasus kardus durian yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Muhaimin Iskandar. Kasus kardus durian ini adalah kasus suap sewaktu Caimin menjadi Kemenaker Trans, yang waktu itu ada proyek senilai, kalau tidak salah, 78 miliar di Papua, dan salah satu PT itu sebagai ucapan terima kasih mungkin dia mengantarkan uang 1 miliar lebih ke Kemenaker Trans dengan menggunakan kardus durian. Ini kasus yang sudah lama dan ada anak buah Caimin yang waktu itu sudah ditangkap atau mungkin sudah dipidana. Saya tidak mengikuti kasusnya. Tapi begini teman-teman, sebelum kita berbicara soal itu, kita mungkin perlu mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Ketua Umum dari Partai Demokrat. Kemarin dia mengatakan bahwa ada upaya untuk mengatur pemilu atau Pilpres 2024 ini agar hanya ada 2 calon. Entah bagaimana ini skemanya untuk mengatur itu, bagaimana kita tidak tahu. Yang jelas tidak mungkin sekelas Ketua Umum Partai, bukan Ketua Umum, kalau tidak salah Majelis Kehormatan, sekelas Majelis Kehormatan, terus kemudian mantan Presiden Pak SBY memberikan pendapat atau sesuatu yang hoax kepada publik. Jelas dia punya informasi valid terkait hal itu. Sebelum jauh kita membahas soal kasus durian, kita terlebih dahulu mungkin alangkah baiknya melihat track record dari Ketua KPK, yaitu Firly Bahuri. Kalau teman-teman sering buka media atau baca berita, pernah dimuat di Tempo bagaimana Firly Bahuri ini diduga dia sering membocorkan operasi. Bahkan kemarin itu dia sempat diduga melanggar kode etik ketika menggunakan helikopter. Jadi dalam kode etik KPK itu dilarang melakukan atau bermewah-mewahan. Tapi sayangnya sanksi kode etiknya ya ringan. Saya tidak tahu apakah, ya begitulah, tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan yang paling kontroversial yaitu ketika KPK mengeluarkan aturan ketika komisioner ini mengisi acara di suatu tempat, maka yang tuan rumahnya ini yang menyiapkan akomodasinya. Kita tahu bahwa pejabat publik itu tidak boleh menerima apapun dari seseorang karena itu dianggap sebagai gratifikasi. Lah, kalau kemudian komisioner KPK itu misalkan mengisi acara di kampus, terus kemudian akomodasinya itu dipenuhi, termasuk uang saku, uang sakunya dilebihkan atau apalah, ya ini gratifikasi, tidak boleh. Pejabat publik dulu, bahkan Presiden Jokowi ketika menerima gitar kalau tidak salah itu dikembalikan lagi karena iya itu memang tidak boleh, itu gratifikasi. Lah, dari sekian borok yang dipampang di berita soal track record Firly Bahuri, apakah publik lantas masih mempercayai bagaimana sepak terjang KPK? Bahkan yang paling mengenaskan menurut saya baru-baru ini
ketika Anies Baswedan itu ada upaya, kalau tidak salah saya baca di Tempo juga, ada upaya agar menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka sebelum dia dideklarasikan menjadi capres. Jadi penyidiknya itu kalau tidak salah kebingungan ini untuk menetapkan tersangka menggunakan pasal apa, terus kemudian apa yang sekiranya bisa menjerat. Tapi di sana diduga Firly Bahuri ngotot. Nah, seolah saya membacanya seolah KPK ini saya menduga KPK ini tidak independen. Tapi seolah ada yang memegang dari belakang, jadi ada yang mengatur gitu lah. Ya, ini dugaan saya ya. Selain kasus Anies Baswedan, juga ya kemungkinan dugaan ya ini yang melibatkan Caimin ini. Ketika Caimin ini bahkan dia sudah semakin intens dengan Prabowo Subianto, dan kemungkinan besar dia bakalan menjadi cawapresnya. Dan kalau tidak salah beberapa hari lagi akan bertemu lagi untuk melakukan komunikasi atau konsolidasi politik. Tapi tiba-tiba KPK mengumumkan bahwa mereka membuka lagi kasus kardus durian yang itu melibatkan nama Caimin. Jadi memang kasus ini menjadi batu sandungan bagi Caimin untuk menjadi cawapres, karena ya begitulah, publik akan memandangnya buruk bahwa Caimin punya track record yang kurang baik. Meskipun dia maju pun sebagai cawapres, ketika berita itu naik terus kemudian terus digoreng, nah itu menjadi tidak baik. Ya, ini sebagai hambatan atau sebagai penghalang bagi Caimin untuk menjadi capres. Bisa-bisa ini akan menjadi titik tekan bagi Caimin untuk tidak maju sebagai capres ataupun cawapres. Ya, kalau seperti ini, kalau semisal dengan munculnya kasus kardus durian ini dan Caimin mengurungkan diri untuk maju sebagai capres dan cawapres, maka hanya ada beberapa nama lagi yang akan maju, yaitu Ganjar Pranowo, terus kemudian Puan Maharani, Anies Baswedan, AHY, terus kemudian Erlangga, terus Prabowo Subianto. Kalau seandainya Prabowo misalkan berpasangan dengan Puan, maka tiket bagi Ganjar itu sudah tidak mungkin, atau dia bakalan kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi partai politik. Tinggal bagaimana mengatur skema untuk agar Airlangga Hartarto tidak maju menjadi capres. Jadi nanti Anies Baswedan koalisi dengan AHY. Jadi nanti tetap skemanya face to face antara Prabowo dan Puan, terus kemudian ada Anies dengan AHY. Jadi tetap nanti kubu oposisi yang di situ ada Demokrat dan PKS ditambah dengan Nasdem yang awalnya bukan oposisi, nanti mereka bakalan dianggap atau dikucilkan sebagai partai oposisi yang melawan pemerintah. Jelas kalau di sini kita bisa melihat dengan jelas presiden akan mengarahkan dukungannya kepada siapa. Ya, ini hanya sebatas analisa saja, ini hanya sebatas dugaan. Jadi kalau teman-teman harus meminta saya untuk membuktikan bahwa kasus durian ini sebagai batu sandungan atau memang sengaja dibuat untuk mentekel Caimin agar tidak maju capres sebagai capres, saya tidak bisa membuktikan. Ini hanya sebatas dugaan. Tapi dugaan ini menurut saya
Kenapa saya ungkapkan? Karena dibuka kembali ketika posisi tawar Cak Imin ini semakin dekat dengan Prabowo dan semakin mendekati deal untuk maju sebagai cawapres. Sementara kalau kita lihat sebelumnya, bagaimana kasus Harun Masiku, caleg dari PDIP yang sampai saat ini dia tidak ditemukan. Kita tahu bahwa PDIP adalah partai penguasa, dan saya yakin Harun Masiku ini dia bukan orang sakti yang punya ilmu ilmu menghilang, lantas kemudian tidak bisa ditemukan. Bahkan ini sudah lebih dari 900 hari. Ini serius tidak KPK menangani ini? Ya, publik bertanya-tanya. Ini sebetulnya KPK berpihak pada siapa? Benarkah KPK ini independen atau ada yang menyetir dari belakang? Ya, semoga saja dugaan publik ini meleset. KPK benar-benar berdiri dan benar-benar berpihak pada keadilan. Bagaimana komentarnya teman-teman? Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.